Yo, what's up dude, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info. Di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 17 ya Desember 2023 dan seperti biasa tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini ya, menunjukkan adanya penurunan di 1,52%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index, sekarang di posisi 73 ya, meskipun masih di area greed, dan itu menunjukkan indikasi bahwa investor masih menunggu guys untuk perkembangan selanjutnya ya dari kripto ini. Dan kalau kita lihat di sini ya, tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya ya. Kalau kita lihat di sini dalam waktu 24 jam untuk Bitcoin bisa dibilang sideways ya di 0,85%. Nanti kita akan coba cek lebih jelasnya di grafik ya. Kemudian untuk Ethereum juga sama, perubahannya hijau di 0,11% saja, tipis ya. Untuk BNB minus meskipun tipis di 0,27%, masih sideways juga. Untuk SRP naik ya di 1,11%, Solana juga naik ya di 2,15%. Dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini tampaknya memang cukup bervariasi yaitu pergerakannya, tapi sebagian besar masih hijau guys. Dan untuk internet komputer ICP ini juga masih menunjukkan kenaikan ya. Ini keren banget guys. Dan rata-rata ya kalau kita lihat di sini tampaknya menghijau ya untuk pergerakan altcoin guys. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, tampaknya sesuai dengan skenario yang sudah kita rekomendasikan kemarin ya. Dimana pergerakan untuk Bitcoin ini akan mengikuti trendline di sini ya, akan mengerucut di sini. Dan ini juga akan mengerucut ya untuk supportnya, dan kemungkinan nanti akan bertemu di harga sekitar 42.000 guys. Jadi kita tunggu aja nanti untuk breakoutnya kemana, apakah ke atas untuk melanjutkan kenaikan atau justru malah akan turun guys. Oke, nanti kita akan update lagi dan kita langsung aja ya menuju informasi yang pertama. Kita lansir dari harian Watcher.guru ya, diinformasikan bahwa di sini Coinbase mengajukan gugatan guys terhadap SEC atas regulasi kripto. Jadi Coinbase telah mengajukan gugatan terhadap SEC menyusul penolakan regulasi kripto yang transparan ya, seperti yang sudah kita informasikan kemarin. Dan SEC secara resmi menolak permintaan petisi Coinbase untuk aturan dan regulasi kripto yang lebih transparan pada hari Jumat sebelumnya. Paul Grewal sebagai Chief Legal Officer Coinbase membagikan pembukaan gugatan di X atau Twitter ya, dan dia mengatakan janji dibuat, janji ditepati. Kami sekarang mengajukan gugatan ke Third Circuit untuk menantang penolakan SEC yang sewenang-wenang dan berubah-ubah atas petisi kami untuk pembuatan aturan kripto. Selama 2 tahun terakhir ini ya, sektor mata uang kripto telah vokal dalam permintaannya untuk peraturan khusus kripto di Amerika Serikat, dan SEC telah berperan penting ya dalam menolak hal ini, sehingga perusahaan yang terlibat dalam industri ini dihadapkan kepada regulasi yang berfokus pada penegakan hukum. Dalam gugatan tersebut, Coinbase menuduh adanya penyalahgunaan kebijaksanaan serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Prosedur Administrasi. SEC belum mengomentari ya gugatan baru oleh Coinbase ini, dan musim panas lalu SEC juga mengajukan gugatan terhadap Coinbase yang menuduh perusahaan tersebut menjual sekuritas yang tidak terdaftar dan beroperasi sebagai bursa sekuritas yang tidak terdaftar. Ketua SEC Gary Gensler menyatakan bahwa pembuatan undang-undang sekuritas oleh Kongres adalah untuk mengatur investasi dalam bentuk apapun yang dibuat dan dengan nama apapun yang disebut guys. Jadi ini menarik guys ya. Tampaknya SEC dan Coinbase ini saling menuntut ya. Ini keren banget dan kita tunggu aja ya seperti apa akhir dari drama-drama ini. Ini keren banget. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian You Today. Di sini diinformasikan bahwa Decentral Exchange utama dari Solana ini mengalahkan Uniswap ya untuk volume perdagangannya. Jadi total value lock dari ekosistem DeFi Solana meningkat lebih dari 3 kali lipat dalam 2 bulan terakhir. Terinspirasi oleh pembayaran JTO kemarin ya yang sudah kita informasikan, di mana para farmer airdrop ini telah mencetak rekor demi rekor guys. Dan target potensial mereka melampaui Ethereum DEX kelas berat dalam metrik penting. Dan juga Jupiter Solana menunjukkan volume 24 jam yang lebih besar ya daripada Uniswap, di mana Jacob Confield mengatakan Jupiter dengan tokennya JUP, agregator keuangan terdesentralisasi di blockchain Solana,
memproses volume perdagangan yang lebih besar daripada Uniswap, yang merupakan Ethereum DEX paling populer ya. Jupiter hampir mencapai 1 miliar dolar dalam volume harian agregat seperti yang diperhatikan oleh pedagang dan analis Jacob Confield ini. Jadi sementara itu, Uniswap DEX kelas berat Ethereum hanya mendaftarkan setara dengan 909 juta dolar saja, dan ketertarikan pada device Solana dikatalisasi oleh potensi peserta dalam airdrop Jupiter yang akan berlangsung Januari mendatang guys. Jadi sesuai dengan pengumuman pendiri anonimnya, 50% dari pasokan Jup akan didistribusikan di antara para penggemar komunitas, dan sebanyak 10% dari token Jup akan dialokasikan untuk dukungan kontributor dan program hibah. Sementara 40% akan dibagikan kepada para peserta airdrop guys. Distribusi token akan dilakukan dalam 4 tahap ya, dan tim tidak berencana untuk mengadakan lebih banyak putaran penjualan token. Jadi untuk airdrop dari token JUP adalah satu-satunya kesempatan utama untuk mendapatkan alokasi JUP lebih awal. Para komentator pada pernyataan Confield menekankan bahwa lonjakan volume perdagangan di Jupiter mungkin berumur pendek dan hanya didorong oleh euforia seputar prospek airdrop yang akan datang. Solana menjadi fokus bagi para farmer airdrop sebelumnya ya, di mana Confield juga memperkirakan bahwa minat terhadap airdrop Solana akan mendorong harga aset utama Sol lebih tinggi, karena setiap farmer airdrop membutuhkan token Sol untuk strategi mereka guys. Jadi ini menarik ya, salah satu penyebab ya kenapa Solana belakangan ini naik juga selain dari adopsi institusional besar ya. Salah satunya juga karena adanya airdrop dari project-project yang dibangun di Solana yang tentu saja membutuhkan koin Solana ya untuk bisa eligible dari airdrop tersebut, yang tentu saja akan men-trigger harga dari Solana itu sendiri guys. Ini menarik ya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari The Block, diinformasikan di sini bahwa Arbitrum mengatakan bahwa semua sistem telah beroperasi setelah lonjakan prasasti menyebabkan pemadaman pada hari sebelumnya guys. Jadi kalau kalian mengikuti informasinya ya, Arbitrum itu sempat ngedown ya sekitar 1,5 jam kemarin, dan syukurlah sekarang sudah beroperasi normal. Jadi sebuah blockchain layer 2 di Ethereum yaitu Arbitrum ini ya mengatakan pada hari Jumat bahwa semua sistem beroperasi setelah lonjakan prasasti atau bisa disebut NFT lah ya, yang terinspirasi oleh Bitcoin Ordinals yang berkelanjutan memicu sequencer untuk berhenti, mengakibatkan pemadaman sementara yang berlangsung sekitar 1,5 jam. Hildobi, seorang peneliti data pseudonym di perusahaan VC Dragonfly, mengatakan dalam sebuah postingan di X bahwa 90% transaksi telah menjadi prasasti sebelum rantai berhenti. Inskripsi per jam di Arbitrum meningkat pada jam-jam menjelang penghentiannya, tulis mereka, mencatat bahwa sebuah inskripsi yang disebut fair adalah salah satu yang memicu penghentian tersebut. Arbitrum mengatakan dalam pembaruan status pada Jumat sore bahwa harga gas di jaringan telah stabil dengan semua operasi sekarang kembali normal. Arbitrum terus mengumpulkan lebih banyak informasi dan akan memberikan post-mortem lengkap dalam beberapa hari mendatang. Token yang mirip dengan ordinal sebelumnya telah menyebabkan masalah pada blockchain Telegram Open Network atau TON pada 7 Desember. Blockchain melambat menjadi 1 transaksi per detik setelah pengguna membanjirinya dengan prasasti ini guys, dan jenis transaksi yang sama menyebabkan lonjakan volume dan biaya gas di Polygon bulan lalu. Jadi fenomena belakangan ini cukup menarik guys, di-trigger dengan adanya inscription di Bitcoin ya yang disebut ordinals guys, dan di beberapa blockchain yang lain tampaknya juga mulai ada token-token yang mirip seperti ordinals ini, dan itu sekarang lagi hype banget, dan kita tunggu aja ya kira-kira nanti efeknya seperti apa terhadap inscription ini, dan ini cukup menarik untuk diikuti ya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari bitcoin.com, diinformasikan di sini bahwa project SafeMoon ini telah mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 7 guys, di tengah tuduhan penipuan sekuritas dan kawat. Jadi pada 14 Desember 2023, SafeMoon US LLC, entitas di balik situs web safemoon.com, mengajukan permohonan kebangkrutan Chapter 7 di Utah. Jenis kebangkrutan ini yang sering disebut sebagai likuidasi mengharuskan penjualan aset debitur yang tidak dikecualikan untuk melunasi utang dengan kreditur. Untuk bisnis seperti SafeMoon, kebangkrutan Chapter 7 menandakan penghentian semua operasi, sementara wali amanat yang ditunjuk pengadilan mengelola penjualan aset perusahaan untuk membayar kreditur. Pengajuan kebangkrutan yang diotorisasi oleh Kepala Petugas Restrukturisasi
mengungkapkan bahwa SafeMoon memiliki aset senilai antara $10 dan $50 juta dengan kewajiban mulai dari $100.000 hingga $500.000. Didirikan pada 1 Maret 2021 ya oleh CEO-nya John Caroni dengan bantuan dari Kyle Nagy dan Thomas Smith. SafeMoon memperkenalkan token aslinya yaitu SafeMoon dengan kodenya SFM ke pasar pada akhir Desember 2021 ya. Dan pada tanggal 5 Januari 2022 SafeMoon mencapai nilai puncaknya di $0,003 dan saat ini nilai token tersebut turun ya 98,7% dari nilai tertingginya sepanjang masa guys, hampir 2 tahun sebelumnya. Jadi sudah jadi habu ya. Namun bulan lalu membawa gejolak karena SEC dan Distrik Timur Departemen Kehakiman New York atau DOJ menuduh SafeMoon melakukan penipuan ya dengan tuduhan penyelewengan jutaan dolar. DOJ menuduh para pendiri memboroskan dana investor untuk membeli kendaraan kelas atas, real estate, dan pembelian mewah lainnya. Setelah menyatakan kebangkrutan, nilai dari token SafeMoon anjlok ya ke rekor terendah dan terus menurun. Dalam dokumentasi chapter 7 ini, ketika ditanya apakah debitur memiliki atau menguasai properti yang membutuhkan perhatian segera, tugas restrukturisasi menegaskan dengan jawaban iya. Aset yang dimaksud, yang dikategorikan sebagai lainnya, terdaftar sebagai mata uang kripto, kekayaan intelektual, dan aset tidak berwujud lainnya guys. Jadi bisa disimpulkan guys, buat teman-teman yang mungkin di walletnya masih ada SafeMoon, ya kita ikhlasin aja lah ya, karena sudah bangkrut guys. Dan saya juga termasuk, SafeMoon saya sudah menjadi abu, tapi ya seperti itulah ya, lika-liku dan asiknya di kripto ini guys. Jangan menyerah, masih ada kesempatan yang lain ya, dan masih banyak lagi pilihan-pilihan yang potensial lainnya. Jadi mari kita bersama-sama mencari peluang yang lebih baik ke depannya dengan mencari aset-aset yang berpotensial lainnya guys. Oke, jadi cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi jika ada yang menarik untuk disampaikan kepada teman-teman semua. Dan seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.